Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyapa Bapak Ibu semuanya dengan penuh kasih. Biar di malam hari ini kita sama-sama percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan siap memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita tetap excited untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan luar biasa, sukacita yang Tuhan berikan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terpuji nama Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari yang Kau beri. Kami percaya Tuhan malam yang penuh dengan berkat ini, Engkau berikan dalam kehidupan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian penyembahan yang dinaikkan dari setiap mulut bibir anak-anak-Mu, Tuhan biarlah itu naik menjadikan sesuatu yang bersuka cita bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan malaikat di surga. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami yang melayani akan Engkau. Diberkati pelayanan setiap hal yang dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga firman-Mu yang sebentar juga akan disampaikan. Pemberitaan firman-Mu, biarlah ya Tuhan Engkau berbicara atas setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu?
terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mau katakan hanya Kau Tuhan, Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Ini iman kami Tuhan, Tuhanku terlebih. Kami mau katakan Engkau yang terlebih besar dari apapun Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami yang terlebih besar.
mau tetap memandang Engkau. Kami mau percaya kepada janji-janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara nyanyikan pujian ini dengan iman. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau terus mengatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang besar, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyembuhkan kami. Kami mau taruh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, dalam kerajaan surga kami bersyukur ya Tuhan. Di malam hari ini, dimanapun kami berada, dapat bersekutu di dalam kasih Kristus. Kami dapat ya Tuhan memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu adalah kuasa yang terbesar. Di dalam nama Yesus kami perkatakan semuanya Tuhan, firman-Mu berkuasa. Ambil alih semuanya ya Bapa. Kami percaya setiap perkataan dari firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar setiap telinga yang mendengar, Engkau jamah, Engkau berkati, baik yang dimanapun kami berada, di rumah kami, di tempat-tempat dimanapun. Ya Tuhan, kami mendengarkan firman ini, biarlah ada berkat Tuhan yang menjamah kami. Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersuka cita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam. Selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih Kristus. Saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya kasih Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kehidupan kita. Saya berdoa biar semuanya kita di tempat ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, dan selalu menaruh harap kepada Tuhan. Dan kita percaya setiap kekhawatiran apapun yang timbul dalam kehidupan kita, ketika kita serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, maka segalanya kita percaya Tuhan sanggup memberikan yang terbaik, mengubahkan segala kekhawatiran itu dan melenyapkan kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari sama-sama kita akan sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tema pada malam hari ini masih berbicara tentang honesty atau kejujuran. Ya, dalam bulan ini kita memiliki tema honesty ini ya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan baca sama-sama dalam perikop firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Bapak Ibu dapat membuka di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Matius 5 ayat 37 saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berbicara tentang honesty atau berbicara tentang kejujuran, malam hari ini saya membagi secara sederhana ke dalam ketiga indikator yang berhubungan dengan kejujuran. Indikator pertama saya akan berbicara tentang perkataan. Perkataan memegang peranan yang penting di dalam kehidupan kita ya. Setiap hari kita berkata-kata, kita mengucapkan segala sesuatu baik positif ataupun negatif yang keluar dari mulut kita ya. Saya percaya setiap kita yang di dalam Tuhan, biarlah kita mengucapkan segala sesuatu yang baik, yang positif yang dari Tuhan. Kadangkala manusia ketika dia ingin membenarkan dirinya, dia bersumpah demi Allah atau demi Tuhan untuk orang-orang sekitarnya atau meyakinkan seseorang bahwa dia berada dalam posisi yang benar. Pada hakikatnya dia sebenarnya melakukan suatu kebohongan ya. Tapi inilah yang kita belajari bersama, bahwa setiap orang yang percaya perkataannya harus dapat dipegang ya. Banyak cerita orang sukses, orang yang berhasil, modalnya adalah perkataan yang bisa dipegang. Perkataan yang bisa dipercaya ya. Bukan hanya hari ini bisa dipercaya kemudian besok tidak dipercaya ya. Tetapi perkataan yang kita ucapkan baik hari ini maupun hari depan adalah konsisten. Sesuatu yang dapat dipercaya oleh begitu banyak orang ya. Sehingga dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang jujur ya. Kejujuran itu adalah suatu benih yang kita tabur ya. Seperti itu. Ketika kita membiasakan diri kita untuk kehidupan di dalam kejujuran, maka sekali waktu kelak kita akan menuai dari hasil kejujuran yang kita perkatakan setiap waktu ya. Jika kita setiap hari menabur kebohongan, maka tentunya di sekali waktu nanti kelak kita akan menuai sesuatu yang tidak baik. Itu yang kita katakan indikator yang pertama berbicara tentang perkataan. Kita masuk ke dalam indikator yang kedua.
Indikator yang kedua yang berbicara tentang kejujuran adalah berbicara tentang uang. Saya baca di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Indikator yang kedua yang berhubungan dengan kejujuran adalah uang, ya. Uang ini sesuatu yang dikatakan oleh manusia bahwa segala sesuatunya butuh uang, ya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatunya butuh uang, ya. Uang yang kita pegang, yang dipercayakan dalam kehidupan kita adalah barang yang Tuhan berikan sebagai ujian dalam kehidupan kita. Apakah kita setia di dalam hal mamon yang dipercayakan ini? Ketika Tuhan mempercayakan akan hal ini dan kita setia dalam perkara-perkara yang kecil ini, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar, ya. Berbicara tentang uang, dikatakan demikian, saya kutip, ya. Kalau mau tahu akhlak seseorang, cobalah berurusan uang dengannya. Ini suatu cobaan ketika seseorang, kita mau uji apakah orang ini memiliki akhlak seperti apa. Kita cobalah berurusan dengan uang, ya. Kalau mau tahu kejujurannya, dikatakan coba percayakan dia mengelola uang. Dari situ kita akan lihat orang ini jujur atau tidak di dalam mengelola keuangan. Mau tahu tepat janjinya, coba pinjami dia uang. Seringkali orang berjanji ketika dia membutuhkan untuk sesuatu yang pinjaman, dia akan berkata, saya akan ganti bulan depan, saya akan ganti minggu depan, atau timing yang lain. Tetapi kita akan lihat apakah di timing, di waktu yang dia katakan itu, dia menepati akan janjinya itu. Disitulah kita akan melihat bahwa orang itu tepat janji atau tidak, ya. Mau tahu juga keegoisannya, coba ambil alih tanggung jawabnya dalam keuangan. Kadang seseorang ketika terlena dengan mengelola keuangan, dia pegang semua uang itu. Sekali waktu pengelolaannya itu berpindah dari tangannya, kita akan lihat keegoisannya di situ bagaimana, ya. Dan mau tahu kasih sayangnya, coba minta bantuan uang kepadanya. Ini merupakan poin, ya, bukan berarti kita mencobai orang lain. Hari ini kita pulang kemudian mencoba untuk meminjam uang kepada orang lain. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita memang butuh bantuan dan kita meminjam uang, kita akan melihat di situ kasih sayang orang itu, ya. Kita juga akan mengetahui harga dirinya, ya. Coba sering makan bersama. Lihatlah inisiatifnya untuk membayar. Di situ kita akan lihat bahwa siapakah orang ini dan harga dirinya bagaimana. Mau tahu juga kejalimannya, coba bekerja dengannya dan lihat bagaimana caranya dia memberi upah, ya. Ini berbicara tentang uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, ya. Ketika kita berada di muka bumi ini, kita tidak lepas dari yang namanya keuangan yang kita kelola. Jika sekarang kita berada di dalam suatu fase yang Tuhan berikan, kita berada di dalam kehidupan di kota ini, di tempat kita masing-masing. Begitu banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Sekarang pemerintah begitu banyak uang yang diposkan untuk kebutuhan kesehatan. Jika kita melihat, begitu kita memerlukan keuangan dengan bijak untuk dapat mengelola setiap waktu, ya. Tapi kadangkala satu hal yang kita harus ingat, jangan sampai kehidupan kita ini hanya uang saja. Dan sampai suatu waktu kita melupakan, kita mendapatkan, ya, sesuatu dan merasakan segala sesuatunya sia-sia, ya. Saya kutip sesuatu, ya, tentang uang ini juga, ya. Sewaktu ditanya pada seseorang yang ditanyakan begini, apa yang paling membingungkan di dunia ini? Orang ini menjawab, manusia.
karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Lalu ia mengorbankan uangnya demi kesehatan, ya. Lalu ia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di dalam masa depan atau masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup, ya. Seringkali kita berada di dalam zona ini, ya. Kita bekerja siang malam untuk mencari uang, sampai kita mengorbankan kesehatan kita untuk demi uang, demi untuk mendapatkan uang yang lebih. Tetapi setelah kita memforsir diri kita melewati mungkin saat-saat ini ketika ada larangan, pembatasan untuk kita melakukan sesuatu pekerjaan dan kita paksakan untuk bekerja. Kadang tubuh kita ini perlu juga istirahat. Kadang kita mendapatkan sesuatu uang yang lebih, tapi tanpa kita sadari ketika kita sakit, uang yang kita lepaskan lebih banyak daripada apa yang kita kejar sebelumnya. Ini pun adalah sia-sia yang kita harus pelajari, ya. Lalu kita setiap hari mengejar untuk masa depan kita, ya. Kita bekerja hari ini karena kita berpikir masa depan kita semuanya harus tersedia dengan baik. Maka kita mengejar masa depan itu, tapi kita melupakan masa kini. Akhirnya ketika kita mati, kita tidak mendapatkan apa-apa dan tidak menikmati akan hidup ini. Ini pun sia-sia. Mari sama-sama kita merenungkan hal ini, bahwa kehidupan ke dalam kejujuran dalam kehidupan kita adalah juga berbicara tentang bagaimana kita bijaksana di dalam mengelola keuangan kita. Marilah apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Dan sebagai yang indikator yang ketiga, sebagai yang penutup, kita berbicara tentang hubungan, ya. Kita baca di dalam ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Dikatakan demikian, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, dalam arti Yesus di sini, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perkataan ini ketika saya baca adalah suatu yang luar biasa yang ditulis tentang Yesus. Kadang kehidupan kita, ketika kita berada di muka bumi ini, berbicara juga tentang hubungan kita. Hubungan dengan sesama, hubungan juga dengan Tuhan. Bapak Ibu mungkin dalam kehidupan kita ada yang namanya berumah tangga. Memiliki suami istri, ya. Bersuami kalau yang bagi perempuan, beristri bagi yang laki-laki, ya. Hubungan rumah tangga, hubungan suami istri itu hanya berakhir sampai di muka bumi ini saja. Setelah kita tutup mata, di surga nanti kita akan hidup seperti malaikat di surga. Itu yang ditulis oleh firman Tuhan dan menjadi iman kekristenan. Tetapi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Kristus, berbicara kehidupan yang bukan hanya sampai di muka bumi ini saja. Tetapi hubungan kita dengan Allah kita, hubungan kita dengan Yesus, berbicara hubungan kita hari ini dan hari depan kita dalam kekekalan, ya. Sebab itu firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi berbicara tentang jika kita mati dengan Yesus, dengan Dia di sini, kita pun akan hidup dengan Yesus. Ini berbicara bukan hanya sekedar baptisan, ya. Bapak Ibu mungkin secara iman kekristenan kita perlu dibaptis, ya. Dibaptis, mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit di dalam kebangkitan bersama dengan Yesus. Dan itu materai yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam kita percaya kepada Yesus, ada istilahnya covenant, ikatan perjanjian dengan Allah. Dan Allah kita melakukan janji-janji yang kita baca lewat firman Tuhan yang tertulis, ya. Dan dikatakan lebih lanjut dari ayat yang kita bacakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi jangan hanya sampai di dalam baptisan air, tetapi sampai akhir kita mempertahankan iman percaya di dalam Kristus Yesus.
sampai tutup mata kita, mengakhiri segala sesuatu, finish strong di muka bumi ini, kita tetap menjadi orang yang percaya di dalam Kristus. Maka jaminan untuk kita berada bersama-sama dengan Dia, memerintah dengan Dia, itu akan terjadi. Dikatakan di situ, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi sampai akhir dalam kehidupan kita, jangan kita pernah menyangkal Kristus, ya. Iman percaya dalam kehidupan kita, kita akan pegang teguh sampai akhir hidup kita, ya. Inilah yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Jika di sini katakan lebih lanjut, jika kita tidak setia, Ia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita akan membawa kehidupan kita kepada kekekalan, ya. Malam hari ini ketika kita tahu bahwa honesty atau kejujuran itu merupakan suatu nilai yang penting dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita mengawali kehidupan kita mulai dengan perkataan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah untuk melakukan segala kejujuran melalui perkataan yang istilahnya sangat sederhana dalam kehidupan ini, ya. Maka kita akan melihat perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang berubah dari hari ke hari, dan kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan lebih luar biasa. Demikian juga dengan keuangan kita. Kita akan melihat ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, dalam hal mamon juga, kita belajar untuk jujur, belajar untuk setia di hadapan Tuhan, belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, belajar untuk melakukan apa dalam ketepatan seperti firman Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa kehidupan grafik ekonomi dalam kehidupan kita akan terus naik dan tak pernah turun. Walaupun dalam musim-musim kering, musim-musim paceklik, mungkin masa-masa ini orang-orang semua berteriak dalam kesusahan. Percayalah, keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap akan diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti karena Tuhan tetap memelihara kita, ya. Karena firman Tuhan menjamin sampai kesudahan alam Tuhan Yesus itu menyertai kehidupan kita, ya. Dan Bapak Ibu, masalah hubungan kita dengan Tuhan, biar itu selalu terjaga. Walaupun dalam situasi, dalam keadaan semacam ini, keadaan-keadaan yang membatasi keadaan kita untuk beribadah, untuk datang di hadirat Tuhan, marilah kita mengambil waktu-waktu di dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu bukan hanya bersekutu saja di gereja, di rumah, bangun mesbah, panggil keluarga. Kadangkala kita sulit untuk dapat pergi ke gereja karena pembatasan-pembatasan keadaan. Tetapi percayalah, Tuhan Maha hadir dimanapun kita berada. Dimanapun kita melakukan ibadah di hadapan Tuhan, Tuhan sangat menghargai setiap kita yang mencari akan wajahnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di malam hari ini kita bersama-sama di dalam Tuhan untuk maju terus di dalam kehidupan kita. Iman kita jangan goyah, tetap selalu semangat. Marilah kita terus berapi-api di dalam Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk dalam kehidupan ini biar kerohanian kita terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin firman Tuhan, kiranya firman Tuhan di malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya di setiap tempat-tempat kita, di rumah-rumah kita. Mari kita terus memegang iman dan perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Biarlah kami selalu dididik dengan cara Tuhan. Dididik ya Tuhan untuk dalam kehidupan ini mengenal Engkau secara benar. Dan biarlah honesty ya Tuhan, kejujuran itu selalu ada dalam kehidupan kami. Untuk kami hidup takut akan Tuhan. Untuk kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang berarti, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Biarpun dimanapun kami berada Tuhan, di setiap rumah kami masing-masing, Engkau memberkati melawat kami Tuhan. Engkau menjadikan semuanya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Di saat ya Tuhan, badai pun menerpa, kami tahu Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau sanggup menghardik setiap badai-badai dalam kehidupan kami. Dan badai pun itu akan teduh adanya. Tuhan jagai setiap anak-anak-Mu. Berikan kami selalu kesehatan.
dan selalu dalam perlindungan daripadamu. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Engkau pulihkan dari setiap sakit penyakit. Engkau berikan kemenangan di dalam setiap pergumulan. Engkau berikan kekuatan yang baru, ganti kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu berada dalam kehidupan kami. Tiba saatnya juga kami akan memberi persembahan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, yang menabur pasti menuai, yang memberi tidak pernah berkekurangan. Kami percaya kami memberi karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita, biarlah firman-Mu menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku
Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Dan saya akan akhiri dengan doa berkat. Kita angkat tangan. Kita akan berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di dalam kerajaan surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Bapa, dan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan kekal selama-lamanya. Maka pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, menyertai hidup saudara dan saya, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat, katakan, Amin.